Puluhan bangunan di Mandailing Natal, Sumatera Utara hangus terbakar. Sementara di Tangerang, Banten, lapak limbah terbakar diduga akibat warga membakar sampah di sembarang tempat. Kebakaran melanda Pasar 2 Natal Mandailing Natal, Sumatera Utara Jumat dini hari. Api pertama kali muncul dari salah satu kios di pasar dan merambat ke kios lainnya, serta ke sejumlah rumah warga yang berada di sebelah pasar. Selama 2 jam, petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga disebabkan korsleting dari salah satu kios di pasar. Akibat peristiwa ini, 10 rumah dan kios pedagang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Tangerang, Banten, kepulan asap pekat menyelimuti permukiman warga Keroncong Permai Priuk. Hal ini akibat lapak barang bekas yang lokasinya tak jauh dari pemukiman warga terbakar. Diduga peristiwa ini terjadi karena ada warga yang membakar sampah dan merembet ke lapak tersebut. Petugas BPBD Kota Tangerang yang datang ke lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke permukiman warga. 12 unit mobil pemadam dikerahkan, selama 2 jam akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, di Situbondo, Jawa Timur, pom bensin mini di kawasan pertokoan Jembatan Demung terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan mesin pom bensin mini tersebut. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah berusaha memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Akibat peristiwa ini, sempat memacetkan arus lalu lintas Pantura karena banyaknya pengendara dan warga yang ingin melihat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun 1 unit motor hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari tim liputan Ainus melaporkan. 1 unit mobil terbakar saat melintas di Tol Jor, Jakarta Selatan. Sementara itu di Kemayoran, Jakarta Pusat, 1 unit mobil yang tengah terparkir tiba-tiba terbakar, diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kobaran api terus membesar membakar mobil di ruas Tol Jor, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin dengan cepat membesar hingga membakar seluruh badan mobil. 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas Tol Jor dari arah Pasar Minggu menuju Pondok Indah sempat alami kemacetan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tak hanya mobil yang sedang dikendarai, mobil terparkir dengan mesin mati tiba-tiba saja terbakar di area Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang. Besarnya kobaran api juga membakar 2 mobil yang berada di samping. Api pertama kali diketahui membakar bagian depan mobil saat tengah terparkir hingga akhirnya membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh orang tak dikenal sehingga mengenai bagian depan mobil. Saya parkir, saya tutup ini semuanya. Tiba-tiba tadi sebelum Jumatan, tiba-tiba keluar api dari sini. Saksi itu melihat di sini nih. Kita bawa apar semua kan. Nggak sempat apar itu. Cepat sekali api ini sampai ya 15 menit lah sebelum azan itu udah ini, tapi untung tidak meledak, udah bagus. Api berhasil dipadamkan oleh para pedagang, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Waspada banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat karena banjir merendam setidaknya 2.000 rumah warga. Tak hanya itu, banjir bahkan menutup sejumlah akses di jalan utama. Sedikitnya 2.000 rumah warga di kawasan Kampung Lumajang Puntas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cigede. Polresta Bandung terus melakukan patroli untuk membantu warga serta menerbangkan drone dengan membawa tulisan berisikan nomor call center 110 bagi warga yang membutuhkan bantuan. Sudah disiapkan tempat pengungsian sementara di SNP 1, itu sudah ada 200 orang, 200 orang. Kami juga menyiapkan dapur umum, menyiapkan air bersih.
Banjir di Kabupaten Bandung saat ini sudah meluas hingga ke 4 kecamatan. Tak hanya merendam ribuan rumah, banjir juga menutup akses jalan utama. Salah satunya yaitu jalan utama di Bojong Soang. Ketinggian air mencapai hampir 50 cm. Tak sedikit kendaraan yang mogok karena nekat menerobos banjir di jalur utama dari arah kota Bandung menuju Soreang. Biasanya naik motor, kalau naik jemputan, tapi kan jemputannya nggak bisa naik, nggak bisa maju, jadi nunggu di taman kota katanya. Keganggu nggak teh dengan kondisi banjir? Ganggu banget untuk Kak, soalnya kan ngehambat juga waktu kerja, kan yang pulang kerja malam capek gini ya. Itu kan biasanya pulang tepat waktu ya, sekarang harus jalan dulu, nunggu banjir yang gede lah sudah ada, itu sampai ada yang sepaha gitu. Banjir juga merendam beberapa akses jalan lainnya seperti Jalan Muhammad Toha, Jalan Palasari, dan Jalan Siliwangi yang merupakan jalan provinsi penghubung Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Gunung Ile Lewotobi laki-laki yang ada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi. Erupsi disertai luncuran lava pijar ke arah permukiman warga. Hingga saat ini Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih mengalami erupsi. Erupsi ini menghasilkan lontaran abu vulkanik setinggi 700 meter dari permukaan kawah. Selain abu vulkanik, Gunung Ile Lewotobi juga mulai mengeluarkan lava pijar. Rekomendasi radius bahaya untuk dari pusat kawah sekeliling gunung itu 4 km dan sektoral arah utara barat laut itu 5 km. Ada lelehan kah dari lava ini? Untuk kalau dari pos pengamatan memang terlihat ada aliran lava ya. Nanti kita mau cek juga dari arah Desa Nobo untuk malam ini. Hingga saat ini Gunung Ile Lewotobi masih berstatus awas. Warga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari puncak gunung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur ditutup selama 2 jam imbas abu vulkanik Semeru. Pihak UPT Abdurrahman Saleh terus melakukan evaluasi mengingat kondisi arah angin dan situasi Gunung Semeru yang terus berubah. Akibat tutupan abu vulkanik Gunung Semeru, Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur sempat ditutup. Penutupan dilakukan lantaran abu vulkanik dikhawatirkan masuk ke mesin pesawat dan membahayakan penerbangan. Penutupan ini dilakukan pada pukul 9 hingga 11 siang. Akibatnya 2 penerbangan harus dialihkan ke Bandara Juanda, Surabaya. 2 penerbangan yang dialihkan yakni pesawat Garuda dan Citylink tujuan Malang, Jakarta. Pihak UPT Bandara Abdurrahman Saleh terus melakukan evaluasi terkait penerbangan. Pasalnya kondisi arah angin dan situasi Gunung Semeru yang terus berubah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan penerbangan dan keselamatan penumpang. Aktivitas penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh Malang mulai sekitar pukul 9 sampai pukul 11 tadi siang ditutup dengan alasan keselamatan penerbangan karena ada abu vulkanik. Kini operasional Bandara Abdurrahman Saleh kembali normal usai evaluasi dilakukan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Atap bangunan sekolah menengah pertama di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibat kejadian tersebut, 6 siswa yang tengah belajar mengalami luka-luka. Diduga atap bangunan tak kuat menahan beban usai diguyur hujan deras Jumat dini hari. Atap bangunan sekolah menengah pertama Negeri 2 Greget di Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Atap bangunan yang terdiri dari ruang kelas 7, ruang guru dan UKS tiba-tiba ambruk dan menimpa para siswa. 6 siswa terluka akibat tertimpa reruntuhan atap kelas yang ambruk dan langsung dibawa ke puskesmas setempat. Diduga beban berat dari genteng membuat atap tidak mampu menopang usai diguyur hujan deras pada Jumat dini hari.
Dugaan penyebab kami itu mungkin ini tidak karena konstruksinya adalah menggunakan baja ringan, tetapi gentengnya itu menggunakan genteng letong, sehingga itu bebannya mungkin tidak sebanding gitu. Apalagi tadi malam hujan besar, jadi mungkin kena juga, sehingga akan kita evaluasi untuk. Selain ambruk dan rusak berat, sejumlah ruangan juga dalam kondisi mengkhawatirkan dan dikosongkan. Akibat kejadian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan mengevaluasi dan memanggil kontraktor pengerjaan renovasi gedung sekolah karena gedung sekolah baru 1 tahun diperbaiki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, KPK menangkap Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Ritonga dalam operasi tangkap tangan karena diduga terlibat korupsi. Selain Bupati, KPK juga meringkus Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan pihak swasta. Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atrada Ritonga tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Erik dan sejumlah orang lainnya menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam waktu 1x24 jam, KPK akan menentukan status hukum mereka dan menjelaskan konstruksi perkara kepada media. Ya, jadi benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuhan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Sebelumnya, Erik ditangkap di rumah pribadinya di Labuhan Batu Kamis kemarin. Selain Erik, KPK juga menangkap sejumlah orang lainnya yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, anggota DPRD Labuhan Batu, dan pihak swasta. Mereka diringkus dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan ini lantas menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dari Jakarta dan Labuhan Batu, Sumatera Utara, Helmi Sejengbati, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, belasan alat peraga kampanye berukuran raksasa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dicopot tim gabungan. Petugas sempat mengalami kesulitan karena ukuran dan letak pemasangan alat peraga kampanye. Petugas gabungan dari Panwaslu Kecamatan Purbalingga Kota dan Kecamatan Bojongsari bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mencopot ratusan alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan. 12 baliho raksasa dan 250 alat peraga kampanye lain berupa spanduk, banner, serta bendera dicopot karena pemasangannya melanggar ketentuan. Saat melakukan pencopotan, petugas sempat mengalami kesulitan. Jelas ada kesulitan karena pemasangannya itu baliho-baliho besar itu dikaitkan di pohon itu agak lumayan tinggi, dipaku, terus ada yang dipakai kawat. Itu untuk pencopotannya itu agak lumayan kesulitan karena alat kita itu terbatas. Diketahui selain melanggar ketentuan KPU dan Perda Kabupaten Purbalingga, sejumlah alat peraga kampanye ini juga mengganggu keindahan kota karena dipasang di pohon, tiang listrik, serta fasilitas umum. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Bawaslu Jember menyayangkan aksi hibah rice cooker yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di tengah masa kampanye pemilu 2024. Hal ini dinilai bisa dianggap sebagai keberpihakan terhadap paslon tertentu. Warga hilir mudik memasuki kantor pos Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur untuk menerima rice cooker. Tercatat setidaknya ada 2.000 penerima rice cooker di Jember sejak tanggal 9 hingga 16 Januari 2024 yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia.
bantuan? Alhamdulillah. Iya. Semoga sukses dan memberkati. Ini untuk apa nanti Pak? Barang ini, Pak? Untuk dia rumah tangga saya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Jember menyayangkan bantuan pemerintah yang dibagikan pada saat masa kampanye. Lihat hari ini, ya kan, kita lihat hari ini, kok ini kelihatannya sangat dipaksakan, dan kita sangat menyayangkan bahwasanya kegiatan bagi-bagi rice cooker ini. Memang bagi-bagi rice cookernya tidak menyalahi, tapi kan kita menyayangkan. Mending kalaupun memang ini memang untuk bantuan masyarakat, atau juga APBN juga berlaku untuk 1 tahun, mungkin bisa dilakukan nanti setelah pemilu di 14 Februari. Tapi kalau dilakukan hari ini, ya semoga saja kita berharap kegiatan bagi-bagi rice cooker itu tidak ditunggangi untuk kegiatan politik. Menurut Bawaslu Jember, jika ingin membagikan bantuan sosial, setidaknya usai pesta demokrasi. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Bawaslu RI masih terus memproses umpatan yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Provinsi Riau. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan akibat umpatan tersebut Prabowo Subianto bisa saja dijerat pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Umpatan yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diduga diutarakan untuk salah satu paslon berbuntut panjang. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan jika sudah menjadi temuan, Bawaslu akan memproses umpatan yang dilontarkan Prabowo Subianto itu. Meski belum ada laporan yang masuk, Bawaslu akan tetap menilai konteksnya, serta kata tersebut ditunjukkan untuk siapa. Jika menjadi temuan, bisa saja masuk dalam pelanggaran pidana pemilu pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Yang mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Nanti kita lihat konteksnya juga, apakah yang bersangkutan masuk, apakah demikian atau tidak demikian. Kan saya menyatakan pasal 280 ditanya, Pak, penghinaan termasuk nggak? Loh, penghinaan kan ada di pasal 280. Pak tidak boleh menghina kan? Itu ada aturannya. Tapi apakah klasi itu termasuk menghina atau bagaimana kan masih kita harus lihat. Ya. Sebenarnya klasifikasinya untuk melihat pelanggaran. Ya, nanti juga kita bahas di sentra gakumdu karena itu masuk pidana. Prabowo melontarkan umpatan menyusul pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat ketiga Pilpres 2024 yang mengungkit kepemilikan lahan milik Prabowo seluas 340.000 hektar. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau Selain umpatan yang dilontarkan Capres Prabowo Subianto, Bawaslu juga menerima laporan terkait Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dituduh menyebarkan fitnah dengan menyebutkan lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340.000 hektar pada debat ketiga Pilpres 2024. Laporan tersebut hingga kini masih proses karena Bawaslu memiliki waktu 14 hari untuk mengkaji. Hingga awal Januari 2024, Bawaslu sudah menerima 777 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu membagi pelanggaran dalam 2 kelompok, yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami sudah tersambung melalui Zoom dengan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, dan Roni Talapesi, Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Mahfud. Kami juga sudah mencoba menghubungi Ketua Bawaslu, namun hingga kami bersiaran belum ada respon dan belum tersambung. Kita sapa Mbak Titi, selamat malam, dan juga Bung Roni, selamat malam. Selamat malam, Mas Abraham. Ya, saya ke Mbak Titi terlebih dahulu ya. Mbak Titi, kalau disebutkan Bawaslu belum menerima laporan untuk mengusut perihal tersebut, apakah kemudian ini bisa ditindaklanjuti tanpa adanya laporan yang masuk? Iya, jadi jalur penanganan pelanggaran pemilu itu bisa dengan 2 cara, Mas. Yang pertama adalah dengan laporan. Jadi kalau laporan itu bisa disampaikan oleh 3 pihak. Pertama,
warga negara yang punya hak pilih, artinya yang memang punya hak pilih ya warga negara Indonesia. Yang kedua adalah pemantau pemilu terakreditasi seperti Perludem, itu kan pemantau pemilu terakreditasi. Yang ketiga adalah peserta pemilu. Nah, 3 pihak itu yang bisa menjadi pelapor. Lalu selain mekanisme laporan, itu juga bisa melalui temuan. Temuan itu apa? Temuan adalah hasil pengawasan yang didapat jajaran pengawas pemilu. Pengawas pemilu itu kan mengawasi setiap tahapan pemilu. Nah, ketika dia mengawasi tahapan pemilu, lalu ada informasi awal terhadap dugaan terjadinya pelanggaran, maka informasi awal itu ditulis dalam LHP, laporan hasil pengawasan. Ditemukan ada dugaan pelanggaran. Lalu laporan hasil pengawasan itu dicatat di dalam berita acara dan ditindaklanjuti menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilu yang akan dikaji lebih lanjut. Jadi kalau memang Bawaslu atau jajaran Bawaslu ketika mengawasi proses debat menemukan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu larangan dalam kampanye. Jadi larangan dalam kampanye itu diatur di pasal 280. Nah, itu salah satunya di dalam pasal tersebut tadi ya soal dugaan menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan, calon atau peserta pemilu tertentu begitu. Oke, jadi prinsipnya Anda menilai umpatan tersebut sesungguhnya bisa diusut sekalipun belum ada laporan yang masuk. Iya, kalau memang Bawaslu menganggap informasi awal yang mereka dapat, kan ada videonya ini ya, kalau Bawaslu begitu, ini bukan pendapat saya. Seandainya Bawaslu ketika dia melihat video itu, lalu Bawaslu menganggap itu memenuhi ketentuan larangan di pasal 280 ayat 1 huruf C, yang itu adalah konsekuensinya tindak pidana pemilu di pasal 521, ancaman hukumannya 24 bulan dan denda maksimal 24 juta, Bawaslu bisa menindaklanjuti dengan skema temuan. Mbak Titi, kalau disebutkan masih dipelajari karena tidak disebutkan siapa nama yang dimaksud di sana. Kemudian juga apabila memang ini dikaitkan katakanlah tim paslon 1, disebutkan pula mereka tidak mau melaporkan hal tersebut. Akan seperti apa nanti tindak lanjutnya? Ya, kalau tidak ada tindak lanjut berupa temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu dan juga tidak ada yang melaporkan pelanggaran dari sisi pemilih yang punya hak pilih, pasangan calon dan juga pemantau pemilu, ya berarti ini tidak terjadi apa-apa ya, tidak ada pelanggaran yang ditangani. Kalau saya sih berpandangan soal pasal penghinaan di dalam pasal 280 ayat 1 itu, karena dia menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan, calon atau peserta pemilu tertentu, maka ya memang harus dilaporkan oleh orang yang merasa terhina begitu. Jadi tetapi ini memang harus didiskusikan kalau supaya kita mendapat pembelajaran agar kampanye kita lebih berkualitas, lebih berorientasi gagasan dan kemudian tidak misalnya malah mundur kualitasnya begitu. Saya ke Bung Roni. Bung Roni, hemat Anda seperti apa seharusnya Bawaslu menindaklanjuti hal ini? Ya, saya pikir bahwa dugaan pelanggaran dalam hal ini yang kita sudah lihat ada beberapa catatan, dan kami berharap bahwa dalam hal ini Bawaslu bisa mengambil langkah tegas. Jadi tidak perlu sampai menunggu laporan masuk ya. Sebenarnya setahu saya bahwa di Bawaslu sendiri ada namanya penindakan ya. Nah, itu di situ sebenarnya tugas dan fungsi tanggung jawab dari teman-teman Bawaslu. Apabila terjadi pelanggaran, fungsi dari penindakan ini harus memang kita lihat aktif ya. Karena setahu saya di awal itu Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa mereka sudah membentuk satgas sampai di tingkat dari provinsi sampai tingkat kabupaten kota sampai tingkatan paling bawah. Tentunya kita sedang menunggu bagaimana satgas-satgas tersebut bekerja. Apabila ada dugaan pelanggaran, tentunya ini harus ditindaklanjuti dan kemudian diproses secara hukum melalui Gakumdu, dan kami berharap juga pun diumumkan kepada publik. Karena apa? Publik menunggu ketegasan dari Bawaslu. Iya, tunggu dulu Bung Roni. Kalau disebut yang merasa tersasar sekalipun ataupun yang merasa tersinggung ataupun terhina tidak melaporkan, menurut Anda seberapa perlu kemudian ini tindak lanjuti? Seberapa signifikan hal ini diteruskan? Saya pikir bahwa kita harus meningkatkan kualitas demokrasi kita ya.
bahwa pemilu yang sudah ada ini 4 kali dan ini yang ke-5 kali ya. Tentunya pemilu ini menunjukkan bahwa kita mau pemilu yang jujur dan adil ya, dan jurdil. Dan dalam hal ini apabila ada pelanggaran, sekali lagi bahwa Bawaslu sebenarnya tidak harus menunggu sampai ada laporan. Tetapi fungsi dari penindakan yang ada di salah satu komisioner yang ada di Bawaslu itu harusnya memang saat ini harus ditunjukkan bahwa fungsi penindakan itu harus bertindak tanpa harus ada laporan menurut saya ya. Jadi karena ini kan dugaan kecurangan ini kan banyak, pelanggaran ini kan banyak. Kalau mau menunggu laporan ini kan terkadang masyarakat ini sudah apatis ya, karena kalau mereka melaporkan kemudian tidak diproses, kemudian kalau ada yang berbicara mengkritisi kemudian ada yang dilaporkan. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya membuat masyarakat tentunya saat ini menunggu bagaimana ketegasan dari Bawaslu. Kalau kami dari TPN tentunya kami berharap sekali ketegasan dari Bawaslu dan ayo proses kemudian update kepada publik, sampaikan kepada media bagaimana langkah-langkah kerja Bawaslu dalam hal menjalani aturan main yang sudah ada. Saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau katakanlah disebut penjelasannya adalah terbawa suasana di depan para pendukungnya dan lain sebagainya, apa komentar Anda? Iya, jadi Mas Abraham, pelanggaran dalam kampanye itu bisa ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Yang kedua adalah tindak pidana pemilu. Nah, tindak pidana pemilu itu memang spesifik. Menghina suku, agama, ras seseorang atau golongan calon peserta pemilu itu tindak pidana. Tetapi di dalam peraturan pemilu kita juga diatur tentang bagaimana materi kampanye harus disampaikan. Yaitu materi kampanye itu harus memuat informasi yang benar, seimbang, dan mengandung pendidikan politik yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana materi kampanye disampaikan? Dia harus disampaikan secara jelas, lalu juga dengan bahasa yang sopan, yang bertanggung jawab, yang santun. Jadi kalau misalnya, Bawaslu kemudian menindaklanjuti, melakukan kajian, tidak ditemukan unsur tindak pidana, tetapi misalnya dari sisi materi kampanye ada pelanggaran terkait dengan substansi yang disampaikan atau cara penyampaian, itu tetap bisa dilakukan teguran. Jadi bisa pelanggaran administratif pemilu itu ada beberapa sanksinya. Bisa teguran tertulis, bisa koreksi atas aturan, bisa juga tidak diikutkan dalam tahapan-tahapan tertentu, dan seterusnya. Jadi memang ada 2 jalur itu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Ya, Bung Roni, terakhir mengenai ekspektasi Anda terhadap Bawaslu. Kami kemarin, Bang Ade, sudah melakukan audiensi juga dengan Bawaslu karena beberapa peristiwa yang kami melihat bahwa sudah jelas ada pelanggaran, tetapi putusannya saat ini belum terlihat ketegasan dari teman-teman Bawaslu. Dan sampai saat ini kami masih yakin bahwa Bawaslu tentunya pasti bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Makanya kemarin kita dalam audiensi kita menyampaikan hal-hal contohnya terkait dengan temuan abdesi, kemudian terkait dengan bagi-bagi susu dari saudara Gibran. Yang kemarin kami dapat informasi lagi bahwa ada kepala desa dikumpulkan juga di Ambon. Nah, kan beberapa kesempatan saya selalu sampaikan jangan sampai viral dulu baru ada action gitu. Kami berharap bahwa ada ketegasan dari teman-teman Bawaslu, itu paling penting. Terima kasih Bu Roni Talapesi dan terima kasih Mbak Titi Anggraini sudah hadir dan berbincang bersama dengan kami. Pemirsa, calon presiden nomor 1 Anies Baswedan menghadiri acara tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Anies mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam Kabupaten Tapanuli Tengah. Tiba bersama tim kampanyenya, calon Presiden nomor urut 1 ini langsung disambut masyarakat yang turut hadir dalam acara tablik akbar tersebut. Dalam kampanye di hadapan ratusan simpatisan dan masyarakat Tapanuli Tengah,
Anies Baswedan mengajak seluruh masyarakat di Tapanuli Tengah untuk turut serta menjadi pelaku langsung untuk perubahan di Indonesia. Rekaman ini adalah buktinya bahwa ibu bapak sekalian bukan menjadi penonton perubahan. Ibu dan bapak sekalian adalah pelaku dan pejuang perubahan untuk Indonesia. Amin. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di depan ribuan pendukungnya, Prabowo merespon penilaian 11 dari skala 100 sebagai Menteri Pertahanan dengan goyang gemoy. Tiba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ribuan massa pendukungnya. Prabowo bahkan harus dikawal ketat untuk tiba di atas panggung karena banyaknya simpatisan yang ingin menyalami dan mengabadikan momen kedatangan Prabowo dari dekat. Di sela-sela orasinya, Prabowo menyinggung salah satu calon presiden yang memberinya nilai 11 dari 100 soal kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia dengan respon goyang gemoy. Prabowo berjanji akan menjaga dan mengolah kekayaan alam di Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sebagai penghasil biji timah, lada putih, dan produk mineral lainnya yang sangat penting untuk kemajuan global. Prabowo juga menegaskan bahwa semua hasil kekayaan alam akan diolah di tanah air demi kemakmuran rakyat Indonesia. Mulai sekarang semua tambang kita, semua komoditas kita, semua tanaman kita, semua milik kita harus diolah di bumi Indonesia. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo menampung curhatan para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar mencatat masalah benih, pupuk impor gula, dan modal pertanian untuk mewujudkan solusi konkret bagi para petani. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dan berdialog bersama para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar menampung curhat para petani terkait harga jual yang murah di pabrik gula milik negara dibandingkan pabrik gula milik swasta. Kemudian petani juga mengeluhkan masalah benih dan pupuk, impor gula, dan modal pertanian. Ganjar pun mencatat seluruh permasalahan petani dan berjanji akan mewujudkan solusi konkret untuk mengatasinya. Tebu itu salah satu yang menjadi perhatian Ganjar Mahfud. Kami sih punya hipotesis apa yang jadi problem dan kami coba konfirmasi ternyata betul. Satu mulai dari benih. Ya, benih ternyata tadi prakteknya pernah terjadi rendemen itu sampai 11, sekarang hanya 6,5. Penurunannya sangat drastis. Maka kualitasnya pasti tidak terlalu baik, harga jualnya pasti turun. Itu problem pertama. Maka saran mereka tadi, diperhatikan soal benih ini. Ini menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua pupuk, lagi-lagi problem pupuk, problem nasional yang memang mesti diperhatikan. Alokasinya dia jauh dari cukup. Bahkan kalau kita hitung tadi kurang lebih hanya sepertiganya saja. Yang berikutnya tadi ada catatan kritis dari mereka. Saya itu kalau jual ke PG atau pabrik gula swasta kok lebih bagus ya Pak harganya. Kalau di PG-nya pemerintah kok mesti sulit. Bahkan julukannya tadi, Pak pabriknya kuno. Melanjutkan safari politiknya dengan berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dan juga makam Mbah Hashim di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Stephen Patinama, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Sandiaga Uno berkampanye dengan memberi pelatihan kreatif kepada emak-emak pelaku UMKM di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat siang. Pelatihan mendapatkan respon positif dari peserta. Suasana akrab tercipta antara emak-emak dengan Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Sandiaga Uno di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ratusan peserta pelaku UMKM hadir dalam pelatihan pemasaran produk secara jitu dengan cara pengemasan yang baik dan menarik. Biasanya kuliner
Melalui pelatihan packaging ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ekonomi kecil menengah. Melalui pemasaran produk yang mengandalkan strategi harga murah, kerja mudah, penghasilan bertambah, dan tentunya hidup berkah. Dalam kesempatan ini, Sandi menargetkan kemenangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 60% di Jatim. Dan Partai P3 mendapat 2 kursi setiap 1 dapil di Kabupaten Pasuruan. Ini juga banyak pesan yang disampaikan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud agar harga-harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah. Itulah yang diperjuangkan oleh P3 Pasuruan dan saya siap membersamai sampai 14 Februari untuk mengantar ke gerbang kemenangan. Peserta mengaku tertarik dengan program pelatihan packaging dengan tema solusi unggul untuk kemajuan pelaku UMKM. Senang sekali loh Pak, ini kan pengalaman juga buat kemajuan usaha saya loh Pak. Passion Pak. Passion. Iya. Usai mendapat pelatihan, para peserta berdoa bersama untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga desa Kuala Dekah, Sumatera Utara memblokir jalan di sekitar lokasi pembangunan bendungan Lausi Meme. Akibat aksi tersebut, sempat terjadi perdebatan antara warga dengan pekerja proyek bendungan. Puluhan warga melakukan aksi blokir jalan menuju pintu masuk proyek pembangunan bendungan Lausi Meme di Desa Kuala Dekah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 pintu masuk di lokasi pembangunan bendungan diblokir dengan cara memasang plang dan menanami pepohonan. Selain memblokir jalan, warga juga meminta aktivitas proyek dihentikan dan pelaksana proyek bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang sudah sering mengakibatkan kecelakaan motor selama lebih dari 3 tahun. Akibat aksi ini, sempat terjadi perdebatan antara warga dengan para pekerja proyek bendungan. Oh, aku aja sendiri udah berjatuhan di sini. Cuma diganti pun uang perobatan sama perbaikan kendaraan. Jalan tetap parah dan sudah terjadi korban. Anak-anak sekolah jatuh, orang tua yang bawa sepeda motor, yang bawa pupuk, yang bawa beras jatuh. Jadi kita tidak mau ada lagi korban-korban berikutnya. Sehingga kita sangat mengharapkan dengan adanya aksi ini, itu jalan segera diperbaiki, layak digunakan oleh warga. Warga bertekad akan terus memblokir jalan dan menghentikan kegiatan pekerjaan proyek sampai perbaikan jalan dikerjakan pihak pelaksana pekerjaan pembangunan bendungan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan.